Fearless Battle Spirit. Bab 1001, Kristal Surgawi Featherfall. Kinnan mengikuti arah pandangannya dan melihat sesosok mayat kuno duduk bersila di dalam istana gua, kepalanya sedikit tertunduk, terbungkus jubah tau yang membusuk. Di tangan kiri mayat kuno itu, ia menggenggam kristal berbentuk persegi berwarna abu-abu kehitaman, sementara di tangan kanannya, ia memegang 3 gugusan bunga kuno, gelap dan eksotis. Bunga kuno Black Frost, dan 3 di antaranya. Astaga! Apakah itu kristal surgawi Featherfall? Chen Buhui menatap tajam kedua benda itu, wajahnya dipenuhi keterkejutan, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang biksu agung. Untuk apa kedua benda ini? Kinnan sudah terbiasa dengan reaksinya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bunga kuno Black Frost ini, singkatnya, dengan mengonsumsi satu saja, pohon leluhur bela diri dapat menembus batas wilayah. Tentu saja, setiap orang hanya boleh mengonsumsi satu. Sedangkan untuk kristal surgawi Featherfall ini, pernahkah kau mendengar ungkapan naik ke keabadian? Meskipun tidak berlebihan, itu dapat sepenuhnya meningkatkan pohon leluhur bela dirimu dan semua hal tentangmu satu tingkat. Keterkejutan di mata Chen Buhui belum sepenuhnya hilang. Kedua anjing dan seekor tikus menelan ludah ketika mendengar kata-kata itu. Mata Kinnan menampakkan sedikit keterkejutan, tidak menyangka kedua harta ini begitu berharga. Tuan, ada batasan di dalam mayat kuno ini. Jika kau mengambil bunga kuno Black Frost, kau akan merasakan dampak tertentu. Jika kau mengambil kristal surgawi Featherfall, kau akan menghadapi pukulan yang mengerikan. Skeleton Xiao Hong menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuh mereka, sambil berkata, setidaknya, bahkan seorang ahli martial ancestor lapisan ke-9 mungkin tidak akan mampu menahannya. Chen Buhui, kedua anjing, dan tikus semuanya mundur. Barangnya bagus, tetapi terlalu berbahaya. Benarkah begitu? Api samar berkobar di mata Kinnan. Ia tentu tahu bahwa harta di dunia ini tidak mudah didapatkan. Namun, menurut skeleton Xiao Hong, mungkin ada secercah harapan. Dengan cermin perunggu dan segel emas yang menekannya secara internal, dia tidak perlu khawatir tentang serangan mental atau kemauan keras. Secara eksternal, ia memiliki lengan kiri Dewa Perang untuk memblokir serangan apapun, tidak peduli seberapa kuatnya. Saya bisa mencobanya. Kinnan segera mengambil keputusan dan berbalik untuk berkata, kalian semua, keluar dulu. Kembalilah melalui jalan yang kalian lalui dan tunggu aku sekitar 1 mil di luar pintu masuk gua. Donor Qin, apa yang kamu? Chen Buhui tampak sedikit tertegun. Pembatasan ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur bela diri lapisan ke-9 tidak dapat menahannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Cepat keluar, desak Kinnan dengan suara rendah. Baiklah. Baiklah. Melihat ekspresinya, Chen Buhui menelan apapun yang ingin dia katakan dan segera mengikuti kedua anjing, tikus, dan kerangka itu. Setelah melihat Chen Buhui dan yang lainnya pergi dan menunggu sekitar 1 mil di luar gua, Kinnan melambaikan tangannya, memasang penghalang. Di dalam tubuhnya, aura mengerikan melonjak. 9 pohon bela diri dilepaskan secara bersamaan. Lengan kanannya perlahan hancur, dan pedang penghancur langit pun muncul. Hari ini, aku akan melihat seberapa kuat batasan di dalam dirimu. Kinnan menarik napas dalam-dalam, niat bertarungnya membumbung tinggi, tatapan matanya menjadi sangat tajam, dan seluruh auranya mencapai puncaknya. Suara mendesing. Dia meraihnya dengan tangan besar, langsung mengambil Featherfall Heavenly Crystal dan 3 Black Frost Ancient Flower. Jika dia akan mengambilnya, dia akan mengambil semuanya. Mengaum. Mayat kuno itu, yang duduk bersila, langsung hidup kembali, mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Tak lama kemudian, mayat kuno itu meledak, berubah menjadi cahaya yang mengerikan, bagaikan sungai surgawi yang mengguncang dunia, mengalir deras. Oh tidak, ekspresi Kinnan berubah. Serangan semacam ini jelas sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh leluhur bela diri biasa di lapisan ke-10. Dalam sekejap, dia dengan cepat melepaskan 3 serangan pedang, memanggil kembali 9 pohon bela diri, dan langsung mengangkat lengan kirinya. Ledakan. Cahaya yang sangat besar langsung menelannya, memancar keluar. Berdiri 1 mil di luar gua, raut wajah Chen Buhui berubah. Ia segera mundur, meraih kedua anjing, tikus, dan skeleton Xiao Hong. Gua iblis abadi di depan mereka bergetar hebat, dan cahaya yang menjulang tinggi meledak, meninggalkan jurang yang sangat besar, lebih dari 1 mil panjangnya, di lembah tersebut. 2 ekor anjing dan seekor tikus menyaksikan dengan tercengang, tidak menyangka larangan itu begitu menakutkan. Chen Buhui benar-benar bingung. Dengan serangan mengerikan seperti itu, Kinnan pasti mati. Tuan, skeleton Xiao Hong adalah yang pertama bereaksi, bergegas maju dan segera menemukan tubuh Kinnan di jurang.
Pada saat ini, Qin Nan berlumuran darah, pakaiannya robek, dan napasnya sangat lemah. Jelas ia telah menderita serangan hebat. Namun, tangannya menggenggam erat Featherfall Heavenly Crystal dan 3 Black Frost Ancient Flower. Anehnya, meski mengalami serangan yang mengerikan, kedua harta karun eksotis itu sama sekali tidak terluka. Biksu, selamatkan dia, Skeleton Xiao Hong berteriak tegas pada Chen Buhui. Ah, selamatkan dia. Chen Buhui bereaksi, ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan seperti ini, Qin Nan masih hidup? Cepat, Skeleton Xiao Hong meraung lagi, dan bahkan kedua anjing dan seekor tikus menggonggong dan mencicit padanya. Baiklah. Tanpa sepatah kata pun, Chen Buhui melangkah maju. Pertama, ia menyuapi Qin Nan beberapa pil, lalu menyatukan kedua telapak tangannya, merapal mantra, dan memercikkan garis-garis cahaya Buddha ke seluruh tubuh Qin Nan. Skeleton Xiao Hong menghela napas lega. Dilihat dari intensitas cahaya Buddha, kultivasi Buddha Chen Buhui tidak rendah. Dengan ini, Qin Nan akan baik-baik saja. Metode apa yang digunakan orang ini? Tanpa sepengetahuan mereka, Chen Buhui masih merasakan guncangan yang dalam di hatinya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Qin Nan. Bertarung lintas alam melawan martial ancestor lapisan ke-7 sudah batasnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa menghalangi cahaya tadi? Jika dia menggunakan segel kaisar, dia tidak merasakan kekuatan kaisar manapun. Dengan keraguan di benaknya, tatapan Chen Buhui tiba-tiba tertuju pada dua harta karun eksotis di tangan Qin Nan, dan jantungnya berdebar tak terkendali. Sekarang Qin Nan telah terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tempur, hanya memiliki 2 ekor anjing, seekor tikus, dan kerangka ini, yang sama sekali tidak berarti. Haruskah dia menghajar Qin Nan? Amitabha, bagus, bagus. Aku seorang biksu yang tercerahkan, bagaimana mungkin aku berpikir seperti itu? Teringat instruksi kakak seniornya, Chen Buhui segera menggelengkan kepalanya. Di bawah pengaruh pil Chen Buhui dan penyembuhan cahaya Buddha, setelah sekitar 2 batang dupa, Qin Nan mengeluarkan erangan lembut dan perlahan membuka matanya. Mendesis. Begitu Qin Nan membuka matanya, dia tersentak, merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hancur. Hah, Chen Buhui. Apa kau membantuku sembuh? Setelah memeriksa kondisi fisiknya dan ternyata lebih baik dari yang kuduga, Qin Nan langsung mengerti. Hehe, Tuan Muda, Anda sungguh luar biasa. Serangan mengerikan tadi bahkan tidak bisa melukai Anda. Anda praktis seorang kaisar yang bereinkarnasi, agung dan kuat. Kedua anjing itu mengibaskan ekor mereka dan menghampirinya, memujinya setinggi langit. Keluar dari sini. Qin Nan membalas dengan marah, lalu duduk tegak. 2 bunga kuno Black Frost ini, 1 untuk kalian berdua, dan kalian bertiga bisa berbagi yang 1 ini. Qin Nan menyerahkan 3 bunga kuno Black Frost secara terpisah. Ini, Chen Buhui tampak tak percaya dan berkata, Donor Qin, kau hanya memberiku bunga kuno Black Frost seperti itu. Kau telah menyelamatkanku, jadi memberimu 1 adalah hal yang wajar, kata Qin Nan sambil tersenyum tipis. Chen Buhui memegang bunga kuno Black Frost, masih merasa sedikit linglung. Dia hanya diberi beberapa pil dan sedikit cahaya Buddha, dan dia telah menerima pahala yang begitu besar sebagai balasannya. Bab 1002, Medan Dao bunuh diri, terima kasih, dermawan Qin Nan, kata Chen Buhui cepat, matanya jernih. Ayo pergi, ayo kita ke gua untuk melihat-lihat. Qin Nan berdiri. Meskipun belum pulih sepenuhnya, luka-lukanya bukan lagi halangan. Gua. Chen Buhui dan yang lainnya tampak bingung, lalu mengikuti Qin Nan ke dalam, dan mata mereka menampakkan ekspresi terkejut. Mereka semua baru saja menyaksikan kekuatan penghalang itu, tetapi di dalam gua, selain beberapa goresan, tidak ada kerusakan yang signifikan. Mayat kuno di istana di dalam gua masih duduk bersila, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benar, Qin Nan menatap lukisan kuno itu, kilatan cahaya di matanya, lalu berkata, 3 karakter besar, Gua Iblis Abadi, pada lukisan kuno ini memudar. Kalau tidak salah, setelah karakter-karakter kuno itu menghilang, kita bisa memasuki level yang lebih dalam. Semua orang melihat dan menyadari bahwa itu benar. Apakah ini penilaian percobaan? Chen Buhui memikirkan sesuatu. Tepat sekali, Qin Nan mengangguk. Dari 10 lampu merah di awal, hingga peta selanjutnya, dan semua yang ada di dalam Gua Iblis Abadi, semuanya adalah cobaan, yang saling terkait satu sama lain, sangat cerdik. 1 langkah pun tidak boleh salah, kalau tidak maka akan gagal total. Masih ada sekitar 3 jam lagi sampai karakter-karakter kuno itu menghilang. Ayo kita berkultivasi dulu, kata Qin Nan, langsung duduk bersila dan mengeluarkan kristal surgawi berbulu. Chen Buhui dan yang lainnya juga tidak ingin membuang waktu dan mulai memurnikan bunga kuno suram hitam.
Kristal surgawi berbulu ini cukup misterius, perlu dimurnikan dengan darah esensi. Qin Nan mengamati sejenak, lalu memeras setetes darah esensi dari ujung jarinya, dan begitu menetes ke kristal, cahaya merah tua bersinar dari dalamnya. Aliran kekuatan yang mendalam mengalir keluar, benar-benar memasuki tubuh Qin Nan dan langsung menyatu dengan 9 pohon bela diri miliknya. Pada saat ini, baik pohon bela diri maupun pohon bela diri Dewa Perang, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, batangnya, dan seterusnya, semuanya mulai tumbuh ke atas. Misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang seni kaisar muncul dalam pikiran Qin Nan, secara otomatis menyimpulkan. Itu benar-benar hal yang baik. Qin Nan sangat gembira dan segera menenangkan diri. Sambil memperkuat pohon leluhur bela diri, ia juga menggunakan kekuatan mendalam ini untuk memahami seni kaisar yang menghancurkan. Waktu berlalu, dan segera 3 jam berlalu. Selama periode ini, Qin Nan telah menyempurnakan kristal surgawi berbulu. 9 pohon bela diri miliknya telah mencapai puncaknya, hanya selangkah lagi untuk menembus batas dan memasuki level baru. Sedangkan untuk seni kaisar yang menghancurkan, itu masih selangkah lagi. Qin Nan melirik Chen Buhui dan yang lainnya. Setelah memurnikan bunga kuno suram hitam, aura mereka semua telah menembus. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, huruf-huruf kuno itu telah menghilang." Chen Buhui dan yang lainnya semua membuka mata mereka. Tepat pada saat itu, skeleton Xiao Hong tiba-tiba berkata, "Tuan, tidak semua ahli yang kuat, setelah kematian, ingin memiliki penerus untuk mewarisi warisan mereka." Chen Buhui dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata ini. Mereka telah mengabaikan satu hal. Banyak pakar hebat meninggalkan warisan, sengaja memikat berbagai jenius, tetapi sebenarnya melakukannya untuk reinkarnasi dan kepemilikan. Bahkan ada beberapa pakar yang, karena enggan mati, menjadi benar-benar terdistorsi, hanya untuk membunuh para jenius secara brutal demi kepuasan psikologis. Aku mengerti. Ekspresi Qin Nan menjadi serius, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Makam demigod ini pasti penuh dengan bahaya, tetapi di saat yang sama, makam demigod ini berisi banyak harta karun dan banyak sekali pertemuan yang kebetulan. Untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan jika itu berarti menghadapi gunungan pedang dan lautan api, seseorang tidak boleh mundur. Qin Nan kemudian menatap lukisan kuno itu, tanpa banyak berpikir. Dengan satu ketukan kakinya, sosoknya menghilang ke dalam lukisan kuno, diikuti Chen Buhui dan yang lainnya. Suara mendesing. Semua orang tampaknya melangkah melewati pintu dunia baru, tiba di ruang baru. Ini. Qin Nan mendongak, matanya dipenuhi keterkejutan. Di bawah kaki mereka terbentang medan dao kuno, tempat banyak mayat membusuk bergelimpangan. Di sekeliling medan dao itu, terdapat kegelapan tak terbatas, seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam kehampaan, tanpa aura atau makhluk hidup apapun. Tuan muda, apakah kita tersesat? Kedua anjing dan seekor tikus itu tergagap melihat pemandangan aneh ini. Pada saat ini, riak seperti air muncul di bagian lain dari medan dao. 4 sosok terwujud. Qin Nan meliriknya, dan ia cukup terkesan dengan keempat orang ini. Mereka adalah murid sejati dari pasukan bintang 2, Gunung Qingcheng. Keempat murid sejati Gunung Qingcheng ini juga sedikit tertegun saat melihat Qin Nan dan yang lainnya, lalu cepat-cepat menoleh untuk melihat sekeliling. 2 riak lagi muncul di medan dao, dan 2 kelompok orang muncul, pengikut sejati dari aliansi ilahi tanpa batas dan sekte pedang. Tempat apa ini? Bagaimana kalian semua bisa sampai di sini juga? Tatapan semua orang bertemu, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Orang-orang ini pasti telah menemukan petanya, lulus ujian, dan kemudian diteleportasi ke medan dao kuno ini. Ini berarti tempat ini akan menjadi tempat penilaian kedua. Ekspresi Qin Nan tenang. Setelah menganalisis, sedikit keraguan muncul di benaknya. Satu tantangan demi tantangan, masing-masing dirancang dengan cermat. Rasanya seolah-olah pemilik makam demigod ini sedang bermain game. Suara mendesing. Pada saat ini, kelompok orang keempat muncul. Qin Nan menoleh dan langsung tertegun, tidak menyangka kedatangannya adalah Song Dong dan 2 murid sejati Institut Kaisar Naga lainnya. Qin Nan, kamu benar-benar lulus penilaian? Song Dong dan 2 orang lainnya langsung melihat Qin Nan, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Perlu diketahui bahwa Qin Nan hanya berada di peringkat 301 dalam peringkat kaisar. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia bekerja sama dengan biksu botak ini, dia seharusnya tidak bisa melewatinya. 3 kelompok murid sejati lainnya saling melirik, tidak mengatakan apapun, dan berkomunikasi di antara mereka sendiri dengan indera keilahian mereka. Jika kamu bisa lewat, kami juga bisa, Qin Nan berkata sambil tersenyum tipis.
begitukah? Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu dengan benar. Songdong dan dua lainnya menunjukkan seringai menghina di sudut mulut mereka. Jika mereka tidak begitu asing dengan dunia Dao saat ini, mereka tidak akan keberatan bergerak dan memberi Qin Nan pelajaran yang bagus. Dentang. Tiba-tiba, sebuah lonceng perunggu berbunyi memekakkan telinga, bagaikan suara guntur. Wajah banyak orang jenius yang hadir berubah, dan mereka semua mendongak. Tanpa sepengetahuan mereka, sesosok berjubah hitam telah muncul di udara di atas lapangan Dao. Di balik jubah itu, selain sepasang mata merah tua, tak terlihat wajah apapun. Entah mengapa, para pengikut sejati yang hadir, yang telah melihat segala jenis hantu dan dewa, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Qin Nan mengerutkan kening. Saat dia mengaktifkan pupil kirinya tadi, dia benar-benar melihat cahaya putih yang aneh. Mungkinkah sosok berjubah hitam ini terbentuk dari seberkas cahaya? Salam, para jenius. Aku sungguh iri dengan tubuh muda kalian. Sosok berjubah hitam itu mendesis aneh dan berkata, "Selamat datang, semuanya, di medan Dao bunuh diri." Bab 1003, memecah kebuntuan pertama arena bunuh diri. Bunuh diri. Dalam sekejap, atmosfer di seluruh arena sedikit mengeras. "Jangan khawatir, aku tidak meminta kalian bunuh diri," kata pria berjubah hitam itu dengan nada bercanda. "Sederhana saja. Di depan kalian masing-masing, akan ada cermin kuno. Kalian hanya perlu menghilangkan dirimu di cermin kuno itu, dan selesai." Setelah berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, dan puluhan sinar cahaya jatuh di depan setiap jenius, berubah menjadi cermin kuno. Cermin kuno ini tingginya 3 meter dan lebarnya sekitar 1,5 meter, dengan pola naga dan phoenix di bingkainya. Cermin itu tampak sederhana, tampak begitu halus. "Hilangkan aku di cermin." Para jenius yang hadir melihat bayangan mereka di cermin dan langsung mengerti. Jika tebakan mereka benar, mereka di cermin itu, selain memiliki penampilan yang mirip, juga akan memiliki kultivasi yang sama dengan mereka, bahkan seni kekaisaran mereka. Jika mereka bertarung, itu akan seperti melawan diri mereka sendiri. Dari sudut pandang hakiki, penilaian semacam ini merupakan ujian terhadap karakter seseorang, sekaligus ujian terhadap metode seseorang sendiri. Lagi pula, meskipun cermin kuno ini memiliki kemampuan meniru yang luar biasa, ia tidak dapat sepenuhnya meniru seseorang. Semakin banyak kartu truf yang tidak dapat ditiru, semakin mudah untuk menghadapi diri di cermin. Setelah melenyapkan kamu di cermin kuno, datanglah padaku, dan kau akan lulus penilaian. Suara pria berjubah hitam itu menjadi menakutkan. Kilatan segera terpancar di mata semua jenius yang hadir. Pria berjubah hitam itu melayang di langit di atas arena. Jika mereka terbang di atasnya, mungkin hanya butuh waktu kurang dari sekejap mata, tetapi semua orang yang hadir adalah jenius. Waktu sesingkat itu sudah cukup untuk memicu pertempuran besar. Agak menarik, bibir Qin Nan melengkung membentuk lengkungan. Sekarang, penilaiannya dimulai. Suara pria berjubah hitam itu terhenti, lalu tiba-tiba meninggi. Ledakan. Seketika, diri dalam cermin kuno di depan setiap jenius melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang dari mata mereka, menyerang dengan pukulan, telapak tangan, dan seterusnya, seolah-olah mereka tiba-tiba hidup. Setiap jenius bersiap, mengedarkan seni kekaisaran mereka untuk melawan. Pupil mata kiri Qin Nan bersinar dengan cahaya ungu, dan dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghindari serangan dari Qin Nan di depannya. Qin Nan menyadari ada yang aneh dan berpikir, aneh. Kenapa kekuatan tempur aku di cermin kuno ini begitu lemah? Qin Nan di cermin kuno, meski memiliki kultivasi leluhur bela diri lapisan kelima, tidak memiliki cara lain. Mungkin cermin kuno ini tidak bisa meniru murid kiri Dewa Perang, pedang penghancur langit, dan sebagainya. Qin Nan langsung mengerti. Jika cermin kuno ini dapat meniru Dewa Perang dan hal-hal lainnya, itu akan benar-benar mengerikan. Anak ini agak aneh. Sambil mengagumi para jenius yang bertarung melawan diri mereka sendiri di udara, pria berjubah hitam itu merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Qin Nan, dengan sedikit kejutan di mata merah darahnya. Meskipun cermin kuno itu tidak dapat meniru semua hal tentang seorang jenius, cermin itu kurang lebih dapat meniru beberapa seni kekaisaran. Namun, diri di depan Qin Nan bahkan belum meniru satupun seni kekaisaran. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tentang Qin Nan melampaui kapasitas cermin kuno untuk menanggungnya. Pada saat ini, di seluruh arena, ledakan bergema tanpa henti. Qin Nan melihat sekeliling. 2 ekor anjing, 1 ekor tikus, dan skeleton Xiao Hong, beserta Chen Buhui, sudah mulai memecah kebuntuan. Dalam arti tertentu,
penilaian ini relatif adil. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat lawan yang dihadapinya. Semakin rendah kultivasi seseorang, semakin lemah lawan yang dihadapinya. Bubarkan dirimu. Qin Nan berhenti, dan niat bertarung yang mengerikan menyala di matanya. Haha, aku ini kau, dan kau ingin aku membubarkan diri? Kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Qin Nan di cermin itu tampak mendengar lelucon besar, tetapi senyumnya langsung membeku. Hanya untuk melihat tangan kanan Qin Nan berubah menjadi pedang, yang tiba-tiba dia tebas. Tangan kananmu sebenarnya adalah pedang, mengapa aku? Qin Nan di cermin dipenuhi ketidakpercayaan. Namun, dengan ledakan dahsyat, seluruh cermin kuno itu terbelah menjadi dua. Pedang penghancur surga, membunuh segalanya. Siapa? Bagaimana kabarnya dia? Qin Nan benar-benar bunuh diri begitu cepat? Para jenius yang terlibat dalam pertempuran menunjukkan sedikit kejutan di mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang memecahkan kebuntuan adalah Qin Nan, yang sebelumnya mereka abaikan. Bukankah ini berarti Qin Nan akan menjadi orang pertama yang mencapai pria berjubah hitam? Seluruh arena tampak membeku. Tatapan semua orang mengikuti sosok Qin Nan saat ia terbang menuju pria berjubah hitam. Agak menarik, bahkan bisa menebang cermin kuno ini. Bibir pria berjubah hitam itu melengkung membentuk lengkungan, dan sosoknya tiba-tiba naik dengan cepat. Qin Nan mengangkat sebelah alisnya, menambah kecepatannya, dan mengikutinya dari dekat. Lebih cepat. Pria berjubah hitam itu menghindari Qin Nan. Kita masih punya harapan? Para jenius yang hadir merasa bersemangat, dan raut wajah gembira terpancar di wajah mereka. Mereka tak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Mereka menggertakkan gigi dan mengeluarkan berbagai kartu as mereka. Senior, apakah ini juga aturan? Qin Nan mengejar pria berjubah hitam itu, bertanya dengan tenang. Haha, tentu saja bukan aturan. Baiklah, aku akan berdiri di sini, aku tidak akan bergerak. Pria berjubah hitam itu, yang terbang di kejauhan, tertawa terbahak-bahak dan berhenti. Wajah Qin Nan tanpa ekspresi, dan sosoknya berkelebat, hendak mendarat di depan pria berjubah hitam. Namun, pada saat kritis ini, Qin Nan berhenti. HMPH, turun ke sini. 3 teriakan keras meledak di arena, diikuti oleh tali kuno, tangan raksasa seperti hantu, dan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melonjak maju dan langsung menjebak sosok Qin Nan. Orang yang menyerang tidak lain adalah Song Dong dan 2 orang lainnya dari klan Kaisar Naga. Mereka baru saja mengalahkan diri mereka sendiri di cermin kuno. Song Dong dan 2 lainnya telah menerobos. Qin Nan dalam masalah sekarang, dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Percepat. Setelah Qin Nan dikalahkan, Song Dong dan 2 lainnya akan mencapai pria berjubah hitam itu. Para jenius yang hadir merasa bersemangat. Qin Nan melirik Song Dong dan 2 orang lainnya. Sosoknya bergeser untuk menghindari ketiga serangan, lalu terus terbang ke arah pria berjubah hitam itu. Asal dia bisa mencapai lelaki berjubah hitam itu, dia pasti bisa lewat. Karena itu, dia tidak mau repot-repot menyerang Song Dong dan 2 orang lainnya. Mengom. Pada saat ini, 3 suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema, hanya untuk melihat Song Dong dan 2 orang lainnya berubah ke wujud asli mereka. Tubuh iblis besar mereka langsung menyegel langit di atas Qin Nan. Dan 3 seni kekaisaran kuno meraung ke bawah. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Bahkan seorang ahli lapisan ke-9 leluhur bela diri pasti akan mati. Mati. Tatapan dingin muncul di mata Song Dong dan 2 lainnya. Mereka tidak peduli apakah mereka sesama murid atau bukan. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Mata Qin Nan langsung berubah dingin. Ketiga orang ini benar-benar hebat. Dia tidak ingin menyerang, tapi mereka malah mencoba membunuhnya. Kalau begitu, dia tidak akan menahan diri. Bab 1004, orang ke-13, apa yang dia lakukan? Apa dia mencoba melawan mereka dengan tongkat? Mata Song Dong dan 2 orang lainnya, yang sebesar lonceng tembaga, melebar. Para jenius di dojo juga tercengang. Dalam sekejap, Qin Nan bergerak, dan tongkat penakluk iblis di tangannya berubah menjadi langit penuh bayangan tongkat, menyelimuti Song Dong dan 2 orang lainnya. Pada saat ini, sebuah pemandangan aneh terkuak, teknik kekaisaran kuno yang dilepaskan Song Dong dan 2 orang lainnya lenyap begitu saja, dan tubuh mereka tampak membeku, tidak dapat bergerak sedikit pun. Kamu, ekspresi terkejut terpancar di mata Song Dong dan 2 lainnya. Tepat saat mereka hendak berbicara, mereka disambar tongkat pengusir iblis. Rasa sakit yang menusuk membuat mereka berteriak serempak. Pada saat itu, tidak hanya semua orang jenius yang hadir, tetapi juga pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan.
Kinnan, dengan kultivasi leluhur bela diri lapisan kelima dan peringkat kaisar hanya 301, benar-benar menekan 3 jenius hebat dengan satu tongkat. Saat pikiran ini terlintas di benak setiap orang, Song Dong dan 2 orang lainnya bereaksi, mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan malu. Kinnan, bersiaplah untuk mati. Aku menolak untuk percaya. Tepat saat ketiga binatang iblis itu membuka mulut mereka yang menganga, bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, menutupi segalanya. Dah. Diiringi rentetan suara benturan yang keras, ketiga binatang iblis itu dipukul bagaikan anak-anak yang tak berdaya, berulang kali mundur, teriakan mereka membuat semua orang jenius yang hadir tercengang total. Tak lama kemudian, Song Dong dan 2 orang lainnya langsung dipulangkan ke dojo, tubuh mereka berkedut. Mata mereka yang tadinya dipenuhi niat membunuh kini dipenuhi ketakutan. Para jenius lainnya mungkin tidak tahu, tetapi mereka bertiga sangat jelas bahwa di bawah tongkat aneh di tangan Kinnan, kekuatan leluhur iblis dalam tubuh mereka tidak dapat bersirkulasi sama sekali, dan tubuh fisik mereka tidak dapat bergerak. Pada saat itu, seluruh dojo begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kinnan, yang hanya menduduki peringkat 301 di peringkat kaisar, tiba-tiba akan melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kau, tongkat apa itu di tanganmu? Pria berjubah hitam itu tersadar dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Bahkan dia tidak dapat mengetahui asal-muasal tongkat itu. Para jenius lainnya juga pulih. Tatapan mereka ke arah tongkat penakluk setan di tangan Kinnan dipenuhi rasa ingin tahu dan keserakahan, juga rasa takut. Hanya tongkat biasa, kata Kinnan dengan tenang. Mendengar ini, Song Dong dan 2 orang lainnya yang tergeletak di tanah, begitu pula para jenius lainnya, semua menggerakkan mulut mereka. Haha, kalau kau tidak mau, ya sudahlah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kau, anak muda, memang mengesankan. Kau punya gayaku sejak dulu. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, sekarang, masuklah ke tubuhku, dan kau bisa memasuki tahap selanjutnya. Saat suaranya jatuh, dadanya benar-benar berubah menjadi pusaran massa hitam yang berputar-putar. Kinnan tidak merasakan apa-apa, malah menoleh ke arah Chen Buhui dan yang lainnya. Anak muda, masuklah dulu. Dalam penilaian ini, hanya satu orang yang bisa mencapai lebih dalam. Sedangkan yang lainnya, mereka semua akan pergi ke tempat lain, kata pria berjubah hitam itu. Baiklah, Kinnan mengirimkan pikiran ilahi kepada Chen Buhui dan yang lainnya, lalu melangkah ke pusaran hitam tanpa melihat ke belakang. Dengan kemampuan 2 anjing, 1 tikus, skeleton Xiao Hong, dan Chen Buhui sendiri, seharusnya tidak ada bahaya dalam menjelajahi makam demigod ini. Sayang, aku tidak pernah menyangka Kinnan memiliki harta karun seperti itu. Melihat ini, semua jenius yang hadir menghela napas. Tak seorang pun menyangka bahwa Kinnan, yang awalnya tidak mereka sukai, akhirnya menjadi orang pertama dalam penilaian kedua. Meskipun hanya ada 1 tempat untuk masuk lebih dalam, siapapun yang tiba di sini lebih dulu akan dikirim ke tempat dengan peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan dan menentang takdir, kata pria berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, sosok 2 anjing, 1 tikus, Chen Buhui, dan skeleton Xiao Hong dengan cepat menyerbu. Semangat para jenius lainnya kembali menyala, dan seluruh dojo sekali lagi bergejolak dengan cahaya teknik kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di lapisan ketiga makam demigod. Ini adalah altar kuno, dengan 13 formasi berbentuk oval yang disusun berurutan. Saat ini, 12 figur berdiri di atas 12 formasi lainnya. Di antara mereka terdapat 3 putra kaisar, Dao Qianzhong, Hua Dichen, dan Huo Wulong, serta jenius misterius dari peringkat dewa. Dan 6 jenius lainnya yang semuanya memiliki roh bela diri tingkat kelima tingkat surga dan berada dalam peringkat 50 teratas di peringkat kaisar. Huo Wulong, apa kalian bertiga tidak tahu aturannya? Teriak Dao Qianzhong dengan 2 bayangan pedang melayang di matanya. Saudara Dao, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Huo Wulong tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Tatapan mata Dao Qianzhong dan yang lainnya berubah dingin, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun status mereka tidak kalah dibanding Huo Wulong dan 2 putra kaisar lainnya, dengan kejeniusan misterius dari peringkat dewa yang mendukung Huo Wulong dan yang lainnya, bahkan jika mereka ingin menimbulkan masalah, mereka hanya bisa menunggu hingga setelah mereka meninggalkan makam demigod. Kenapa orang ke-13 belum datang? Apa para jenius dari benua tengah butuh waktu lama untuk menyelesaikan tahap kedua? Jenius peringkat dewa itu tiba-tiba berbicara, nadanya agak kesal.
Jubah bulu kaisar yang dikenakannya memancarkan gumpalan kekuatan kekaisaran, menyapu ke segala arah. Dao Qianzhong, Hua Dichen, dan para jenius lainnya berpura-pura tidak melihat dan tetap diam. Tepat pada saat itu, formasi oval ke-13 mulai bersinar dengan cahaya redup. Tatapan semua orang di seluruh area serentak tertuju padanya. Aku penasaran siapa orang ke-13 ini. Menurutku Ling Wuzi punya peluang lebih besar, kau tahu metodenya. Para jenius yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tatapan mata Dao Qianzhong dan Hua Dichen sedikit menajam. Lagi pula, yang terjadi selanjutnya adalah warisan makam demigod. Jika orang ke-13 ini adalah salah satu dari mereka, itu akan jauh lebih mudah. Aku tidak bertemu Songdong dan dua lainnya, dan para jenius lainnya juga tidak bertemu Songdong dan dua lainnya. Jadi, mereka pasti berada di area penilaian lain, yang berarti salah satu dari mereka bisa menerobos. Hua Dichen merenung, lalu senyum mengembang di bibirnya. Berdasarkan kesimpulannya, ada 80% kemungkinan dia adalah seorang jenius dari Akademi Kaisar Naga. Dengan suara mendesing, sesosok tubuh perlahan muncul pada formasi oval, muncul di hadapan semua orang. Setelah Hua Dichen melihat dengan jelas, lengkungan bibirnya langsung menegang, dan pupil matanya mengecil seperti jarum suntik. Bukan hanya dia, Dao Qianzhong dan para jenius lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin orang yang datang itu adalah Qin Nan? Perlu diketahui bahwa Qin Nan hanya berada di peringkat 301 dalam peringkat kaisar. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, ia bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia bisa berhasil melewati tahap ini? Huo Wulong dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengenali Qin Nan, tetapi mereka merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Qin Nan mengangkat alisnya sambil mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan menatap ke arah jenius peringkat dewa itu. Si jenius peringkat dewa langsung mendengus dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Bab 1005, Makam Darah Merah Kuno. Orang ini memiliki roh bela diri tingkat 6 tingkat surga, kultivasi leluhur bela diri lapisan ke-9, dan bahkan memiliki batasan kaisar agung di dalam tubuhnya. Dia memang cukup kuat, meskipun jenius dari peringkat dewa ini dilindungi oleh batasan. Mereka tetap tidak dapat memblokir mata kiri Dewa Perang Qin Nan, yang benar-benar melihat semua yang ada di dalam dirinya. Tingkat kekuatan ini, pada peringkat dewa, mungkin masih berperingkat rendah. Qin Nan mengalihkan pandangannya. Perbedaan antara jenius ini dan jenius peringkat dewa yang sebelumnya ditemuinya, yang memiliki 3 roh bela diri agung, jelas bagaikan langit dan bumi. Qin Nan, kamu benar-benar lulus ujian kedua? Pada saat ini, Hua Dichen berbicara, masih agak tidak percaya. Bukan hanya dia, para jenius lainnya juga penuh keraguan. Perlu diketahui bahwa, kecuali beberapa orang saja, setiap orang jenius di kapal Karefri saat itu lebih kuat dari Qin Nan. Qin Nan meliriknya, tidak mengatakan apapun, dan memilih untuk mengabaikannya. Melihat sikap Qin Nan, tatapan Hua Dichen langsung berubah dingin. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, diam-diam berpikir, untunglah dia sampai di lapisan ketiga. Tempat ini penuh bahaya. Dengan sedikit trik, aku bisa membuatnya binasa di sini. Tepat pada saat itu, di seluruh altar, 13 formasi berbentuk oval bersinar dengan cahaya secara bersamaan. Suara mendesing. Altar itu turun dengan cepat, dan dalam sekejap, ia mendarat di dataran berwarna abu-abu kehitaman. Semua orang yang hadir segera menoleh dan segera melihat sebuah makam kuno berwarna merah tua menjulang dari tanah di hadapan mereka, bagaikan gunung raksasa, megah dan mengesankan. Terutama kekuatan ilahi samar yang terpancar dari makam kuno itu membuat semua orang jenius yang hadir gemetar dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari makam setengah dewa. Auranya saja membuat hatiku bergetar. Beberapa orang jenius tidak dapat menahan diri untuk berseru. Makam setengah dewa ini agak aneh. Ketika Qin Nan mencoba mengaktifkan mata kirinya untuk mengintip ke dalam makam setengah dewa, ia menangkap secercah aura yang sangat familiar. Sebelum ia sempat mengamatinya lebih jauh, kekuatan matanya terhalang oleh pembatas di dalamnya. Ledakan, disertai suara dentuman keras. Gerbang utama makam kuno berwarna merah tua itu terbuka perlahan, dan badai menerjang keluar dari dalam, bertiup ke segala arah. Masuk, sang jenius peringkat dewa mengucapkan 2 kata. Sosoknya melesat di udara bagai pedang panjang. Jubah bulu kaisar agung di tubuhnya menyemburkan cahaya kaisar yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Huo Wulong, 3 putra kaisar agung, Dao Qianzhong, Hua Dichen, dan lainnya segera menyusul. Situasinya agak tidak menguntungkan saat ini.
Aku tidak bisa mengerahkan seluruh kultivasiku. Kalau tidak, aku akan membunuh ke-12 jenius yang hadir. Setelah memasuki makam, aku akan bersikap rendah hati dulu. Sosok Qin Nan berkedip, dan ia punya ide di benaknya. Jika suatu harta karun agung muncul di dalam makam setengah dewa, maka dia bisa mengerahkan seluruh kultivasinya dan mengerahkan segenap tenaganya. Jika tidak ada harta karun tertinggi yang muncul, dia akan tetap tidak aktif untuk saat ini. Tak lama kemudian, semua orang melangkah ke lapisan pertama makam kuno. Saat Qin Nan masuk, lilin yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi dinding menyala, langsung menerangi kegelapan dalam lapisan pertama. Di lapisan pertama ini, patung-patung batu yang tak terhitung jumlahnya tersusun, masing-masing menggambarkan seorang kultivator yang berbeda. Di dinding-dindingnya terdapat lukisan-lukisan kuno, dengan figur dan pemandangan yang berubah-ubah, tetapi di setiap lukisan, terdapat pemuda berambut biru yang sama. Pemuda berambut biru ini pastilah pemilik makam setengah dewa. Ia menggunakan lukisan-lukisan kuno ini untuk merekam hidupnya, dan patung-patung di sini kemungkinan besar adalah para kultivator yang ia temui semasa hidupnya. Qin Nan merenung dalam hatinya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke kanan depan. Di sana, 4 peti mati kuno berwarna emas ditempatkan. Peti mati kuno berwarna emas. Pasti ada sesuatu di dalam. Mata Dao Qianzhong, sang jenius peringkat dewa, dan yang lainnya langsung berbinar. Aura yang mencengangkan meletus di sekujur tubuh mereka, dan mereka semua melepaskan seni kaisar, mengulurkan tangan untuk meraih. Ke-12 orang jenius itu segera mulai saling bertarung, dan badai yang tak terhitung jumlahnya berkobar di aula utama. Namun, Qin Nan tidak terburu-buru bertindak, masih mengamati aula utama. Hah, kenapa lukisannya berhenti di sini? Qin Nan menatap lukisan terakhir. Dalam lukisan ini, pemuda berambut biru itu memegang pedang patah, tertancap di tanah, dengan darah di sudut mulutnya. Di kejauhan, tampak seorang perempuan yang samar-samar, memimpin ratusan sosok. Dari lukisan itu saja, sudah terlihat bahwa wanita ini tengah memimpin sekumpulan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepungnya. Tiba-tiba, 4 suara berderit terdengar, dan keempat peti mati kuno berwarna emas itu perlahan terbuka. Banyak jenius memandang serempak, termasuk Qin Nan. Ketika keempat tutup peti mati terbuka sepenuhnya, 4 semburan energi spiritual yang dahsyat dan dahsyat langsung meletus, seketika mengubah lapisan pertama makam kuno itu menjadi lautan energi spiritual yang sangat padat. Di dalam setiap peti mati kuno terdapat sesosok mayat, tulang-tulangnya berwarna kuning keemasan, memancarkan aura samar seorang kaisar. Selain itu, di samping setiap mayat terdapat seperangkat baju zirah, serta sebuah pedang, sebuah tombak, dan 2 busur serta anak panah. 4 mayat kaisar, senjata mereka masih tersimpan. Para jenius yang hadir menarik napas dalam-dalam, mata mereka langsung berubah bersemangat. Mayat kaisar seperti itu, bahkan di benua tengah ini, sangatlah berharga, belum lagi baju zirah dan benda-benda lain milik para kaisar bela diri terhebat di masa hidup mereka, yang semuanya ada di sini. Ledakan. Para jenius peringkat dewa, Dao Qianzhong, Hua Dichen, dan yang lainnya langsung melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Roh bela diri mereka membubung tinggi di belakang mereka, dan pohon leluhur bela diri mereka pun terlepas. Apa yang awalnya merupakan pertempuran besar segera berubah menjadi tontonan yang mendebarkan. Bahkan seorang jenius pun bisa binasa di sini jika mereka tidak berhati-hati. 4 mayat kaisar agung, beserta baju zirah mereka semasa hidup, benda-benda ini memang berharga, tapi tak sebanding dengan usahaku, pikir Qin Nan dalam hati, lalu mulai mengamati patung-patung itu satu persatu. Adapun ke-12 orang jenius, mereka sama sekali mengabaikan Qin Nan. Patung perempuan ini tampak agak mirip dengan perempuan dalam lukisan itu. Qin Nan menghentikan langkahnya. Di depannya berdiri sebuah patung perempuan, dengan rambut sepinggang, mata cerah, gigi putih, dan sosok yang sempurna. Jika ia masih hidup, ia pasti akan menjadi sosok cantik yang dapat mengguncang dunia. Qin Nan juga memperhatikan bahwa, tidak seperti patung lainnya, mata patung wanita ini diukir sangat jelas, seolah-olah hidup. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya biru cemerlang bersinar di mata patung yang indah itu. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah, dan tubuhnya menegang. Akan tetapi, patung itu tidak menjadi hidup seperti yang diharapkan, malah kembali ke keadaan tenangnya. Patung ini seharusnya tidak bermasalah, jadi pasti mata ini yang bermasalah. Qin Nan melirik ke-12 jenius yang bertarung di depan, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menjentikkan mata. Tepat seperti dugaannya, 2 bola biru cemerlang bergulir turun. Bahkan mata kiri Dewa Perang pun tak mampu melihat benda ini pasti berguna. Qin Nan mengamatinya sejenak,
lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan menatap ke-12 jenius yang masih bertarung dengan sengit. Qin Nan tidak menyadari bahwa pada saat ini, tongkat penakluk iblis di cincin penyimpanannya memancarkan seberkas cahaya. Bab 1006, Kolam Pencuri Jiwa. Meskipun ke-12 orang jenius itu sengaja menahan teknik mereka, konfrontasi mereka sangat spektakuler, dipenuhi dengan seni kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dan skema yang tak ada habisnya, yang datang silih berganti. Bahkan Qin Nan pun tak dapat menahan diri untuk memuji, darah pertempurannya bergolak. Tak lama kemudian, pemenangnya ditentukan. Jenius peringkat dewa mengambil 2 peti mati kuno emas, sementara Dao Qianchong dan Hua Dichan masing-masing mengambil 1. Peti mati terakhir dibagi di antara para jenius yang tersisa. Kalian para jenius benua tengah ternyata tidak buruk, kata jenius peringkat dewa itu sambil melemparkan peti mati kuno kepada Huo Wulong. Meskipun nadanya masih tinggi dan berwibawa, tatapan jijik di matanya telah lenyap. Anda menyanjung kami, Yang Mulia, jawab Dao Qianchong, Hua Dichan, dan yang lainnya. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan tempur jenius peringkat dewa itu memang mengerikan. Adapun Qin Nan, dia tampaknya telah dilupakan, dibuang ke belakang pikiran mereka. Gemuruh. Tepat pada saat itu, serangkaian suara gemuruh bergema dari depan aula pertama. Dinding emas raksasa yang diukir dengan bayangan-bayangan hantu dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, otomatis terbelah, memperlihatkan jalan gelap gulita menuju tujuan yang tak diketahui. Ayo pergi. Sang jenius peringkat dewa, Dao Qianchong, dan yang lainnya segera berjalan maju. Ekspresi Qin Nan tenang saat dia berjalan di belakang. Setelah beberapa lusin napas memasuki jalan gelap gulita itu, suara deras air terdengar dari depan. Jenius peringkat dewa, Dao Qianchong, dan yang lainnya menegang, memperlambat langkah mereka. Setelah terus maju beberapa lusin langkah lagi, mereka akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah sebuah kolam air, warnanya biru tua, dan yang lebih aneh lagi, airnya mengalir ke atas, bertentangan dengan akal sehat. Kolam pencuri jiwa. Wajah jenius peringkat dewa berubah saat dia berkata, sialan, kenapa kolam pencuri jiwa ada di sini? Ekspresi Dao Qianchong, Hua Dichan, dan yang lainnya juga berubah secara bersamaan. Kolam pencuri jiwa? Konon, bahkan ahli marsial ancestor tingkat atas pun tak boleh masuk ke kolam ini. Kalau tidak, jiwa dan semangat bela dirinya akan direnggut oleh air. Kilatan cahaya melintas di mata Qin Nan. Dia telah membaca tentang hal-hal ini di myriad fenomena Jade Sleep di benua tengah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita bergabung dan mencoba menyeberangi kolam pencuri jiwa ini bersama-sama? Huo Wulong tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ekspresi para jenius lainnya berubah. Kolam pencuri jiwa itu luar biasa kuat, dan untuk melewatinya, mereka mungkin harus bekerja sama. Tiba-tiba, suara berderit bergema dari atas air yang mengalir. Semua orang menoleh ke arah suara dan melihat sebuah perahu tua yang bobrok bergoyang ke arah mereka hingga berhenti di depan kelompok itu. Perahu kuno ini benar-benar bisa bertahan di kolam pencuri jiwa. Di haluan kapal ini, ada 13 jejak tangan. Sang jenius peringkat dewa memindainya dan berbicara. 13 cetakan tangan? Kerumunan itu tercengang. Bukankah jumlah mereka sebenarnya ada 13 orang dalam perjalanan ini? Si jenius God Ranking bertindak lebih dulu, meletakkan tangannya di atasnya. Jejak tangan pertama langsung bersinar redup. Ia lalu berkata, kalian semua, letakkan tangan kalian di atasnya. Dao Qianchong, Hua Dichan, Huo Wulong, dan yang lainnya segera melangkah maju. Kerumunan baru menyadari sesuatu setelah ke-12 sidik jari itu menyala. Mereka mendongak dan menatap Qin Nan. Kemarilah dan tekan sidik jari itu. Nada bicara jenius peringkat dewa itu dingin dan angkuh, seolah memberi perintah yang tak bisa ditolak. Dao Qianchong dan yang lainnya telah mendapatkan persetujuannya, tetapi Qin Nan ini belum. Qin Nan mengabaikan sikapnya, berjalan maju, menekan jejak tangan, dan melangkah ke perahu kuno. Benar saja, perahu kuno itu mulai berderit dan bergoyang, perlahan-lahan hanyut ke atas mengikuti arus. Hehe, saudara muda Qin Nan, bukan berarti aku, saudara seniormu, ingin mengkritikmu, tetapi pada tahap awal, saat kita memperebutkan peti mati kuno emas, kau tak pernah bergerak. Mungkinkah kau ingin duduk diam dan menonton kami bertarung? Lalu, setelah kami semua terluka parah, berurusan dengan kami? Jika itu yang kau pikirkan, maka itu tidak baik. Mata Hua Dichan berkilat saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, berada di perahu kuno ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk menyerang. Selama dia melemparkan Qin Nan ke kolam pencuri jiwa, Qin Nan akan mati atau menjadi zombie tanpa jiwa.
Namun, dia tidak bisa bertindak. Jika dia bertindak, pasti akan dilaporkan ke klan Kaisar Naga, dan dia akan mendapat masalah. Itulah sebabnya dia sengaja berbicara, mencoba menimbulkan perselisihan. Hati Dao Qianzhong, Huo Wulong, dan Kaisar murid lainnya tergerak. Meskipun Qin Nan lemah, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memberikan pukulan mematikan di saat genting? Kultivasiku lemah, jadi wajar saja jika aku tak bisa dibandingkan dengan kalian semua. Qin Nan mengerutkan kening dan berkata, "Hehe, cukup omong kosongnya. Tinggalkan kapal sekarang. Dengan begitu, kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan nanti," kata Huo Wulong, sikapnya sangat mendominasi. "Ya, tinggalkan perahunya sendiri. Qin Nan, kamu harus mundur." Para jenius lainnya angkat bicara pada titik ini. Mereka juga bukan orang bodoh dan bisa melihat bahwa Hua Dichan ingin memanfaatkan mereka untuk melenyapkan Qin Nan. Jadi, mereka memutuskan untuk mengusir Qin Nan. Hua Dichan sedikit mengernyit. Para jenius ini memang tidak mudah dibodohi. Seketika, pikirannya mulai berpacu. Ia harus menemukan cara untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Ekspresi Qin Nan tenang. Meski tanpa dia, ke-13 cetakan tangan itu tidak dapat diselesaikan, dan para jenius lainnya tidak dapat mengaktifkan perahu kuno itu. Ini adalah perebutan kekuasaan, tanpa ada ruang untuk kepentingan pribadi, hanya kepentingan. Kalau aku tidak mundur sekarang, orang-orang ini pasti akan menyerang. Haruskah aku melepaskan kultivasiku dan bertarung di sini? Di bawah sana ada kolam pencuri jiwa. Kalau kita bertarung, mungkin akan menarik. Pikiran Qin Nan berpacu, memikirkan cara untuk melawan. Namun, saat itu juga mengganggu. Sang jenius peringkat dewa dengan dingin mengucapkan dua kata, langsung mengangkat lengannya, merentangkan kelima jarinya, dan cahaya suci yang mengerikan meletus dari telapak tangannya, berubah menjadi tinju raksasa kuno, menyerang dengan ganas ke arah Qin Nan. Itu adalah gerakan mematikan sejak awal, bahkan ahli martial Ancestor lapisan ke-9 biasa tidak akan mampu menahannya. Lebih cepat daripada kata-kata, pupil mata Qin Nan mengecil. Ia segera mengangkat lengan kirinya, menangkis di depan dadanya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Sosok Qin Nan, bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, langsung terpental dan mendarat di lorong gelap gulita. Para jenius lain di kapal kuno itu menyipitkan mata. Mereka tidak menyangka jenius peringkat dewa akan bertindak begitu gegabah dan langsung. Metodenya begitu kejam. Dengan pukulan seperti itu, Qin Nan pasti tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Luar biasa, sungguh layak menjadi seorang jenius peringkat dewa. Hari ini, aku benar-benar tercerahkan, tapi sayang. Hua Dichan menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya, meskipun dalam hati ia sangat gembira, berharap bisa segera menjadi saudara angkat dengan jenius peringkat dewa ini. Qin Nan, oh Qin Nan, beginilah balasanmu karena melawanku. Satu kata saja dariku bisa dengan mudah mengakhiri hidupmu. Bibir Hua Dichan melengkung membentuk senyum, merasa sangat senang. Perahu kuno itu terus melaju. Tak lama kemudian, para jenius di kapal itu benar-benar melupakan keributan baru-baru ini. Bagi mereka, kematian Qin Nan tidak layak mendapat perhatian mereka. Akan tetapi, para jenius di perahu kuno itu tidak pernah menyangka bahwa sesaat kemudian, sesosok tubuh akan perlahan berdiri di lorong yang gelap gulita, mata mereka sedingin es. Bab 1007, jiwa-jiwa yang hilang di sumur kering, kali ini, aku ceroboh. Di mata mereka, aku hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Jadi mereka bisa menyerangku kapanpun mereka mau. Rencanaku sebelumnya untuk menyembunyikan kekuatanku dan mencapai akhir tidak akan berhasil. Niat membunuh Qin Nan surut. Ini juga bagus. Aku akan bertindak sendiri dan mengejutkan mereka pada akhirnya. Qin Nan telah mengambil keputusan. Dalam perebutan keuntungan seperti ini, tak ada yang lain, semuanya tentang maju dengan kekuatan, membunuh dewa dan Buddha. Hanya dengan begitulah seseorang bisa tertawa terakhir. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia akan menjauh dan tidak berpartisipasi. Menurut Slip Giok, kolam pengait jiwa ini mengaitkan jiwa dan semangat bela diri orang-orang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mengingat situasiku saat ini, aku pasti bisa mencobanya. Qin Nan segera berjalan menuju kolam biru tua. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, sekalipun ada bahaya, dia harus mencoba. Wo. Dalam sekejap, serangkaian raungan mengerikan bergema dari kolam. Qin Nan merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan sebuah kekuatan tak terlihat seolah mencengkeram jiwa dan semangat juangnya, menariknya turun dengan cepat, seolah menyeretnya ke neraka tak berujung. Penindasan segel emas.
Kekuatan Dewa Perang. Qin Nan mengeluarkan raungan rendah. Segel emas dan jiwa Dewa Perang di dalam dirinya keduanya diaktifkan. Ledakan. Sebuah ledakan hening bergema di atas kolam. Kekuatan tak terlihat itu langsung hancur, tanpa memengaruhi Qin Nan sama sekali. Berhasil. Qin Nan merasa lega dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kolam renang. Dia sengaja memperlambat langkahnya. Tak lama kemudian, Qin Nan melihat sebuah perahu kuno mengapung di atas kolam, dan di depannya terbentang jalan setapak yang lebih gelap. Bahkan mata kirinya pun terpejam, tak mampu melihat terlalu jauh. Ada pintu di sini. Tepat saat Qin Nan hendak naik, ia tanpa sengaja melihat sekeliling dan menemukan sebuah pintu tersembunyi halus di bawah kolam biru tua, tersembunyi sangat dalam, tanpa fluktuasi energi spiritual, sehingga sulit dideteksi. Ayo turun dan lihat. Sosok Qin Nan tenggelam ke bawah. Di makam kuno seperti itu, segala sesuatu yang tidak biasa pasti memiliki tujuan khusus. Karena para ahli yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, tindakan dan pengaturan mereka akan selalu dapat dilacak. Pintu ini sangat berat. Pasti terbuat dari biji yang sangat kuat. Dengan kultivasi saya, mencoba membukanya dengan paksa mungkin mustahil. Qin Nan melirik pintu dan mulai berkonsentrasi pada pola di sana. Jika kekerasan tidak dapat memecahkannya, maka misterinya pasti terletak pada pola-pola ini. Ada 2 lubang bundar. Mungkinkah itu bola mata yang kudapat dari patung perempuan itu? Qin Nan melihat 2 lubang bundar yang tak mencolok di bawahnya, dan dengan pikiran, ia mengeluarkan bola-bola biru itu dan memasukkannya ke dalam. Benar saja, mereka sangat cocok. Berderak. Setelah puluhan tarikan napas, seluruh pintu kuno raksasa itu perlahan mulai terbuka. Ketika celah selebar 5 inci terbuka, tampaknya terkena benturan yang mengerikan, dan pintu kuno itu pun terbuka. Kabut hitam yang megah, bagaikan aliran deras, menyembur keluar. Bahkan kolam pengait jiwa pun mendidih hebat, seakan-akan sangat takut terhadap kabut hitam ini. Tidak bagus, wajah Qin Nan tiba-tiba berubah drastis. Tepat pada waktunya, ia segera mengaktifkan segel emas untuk melindungi dirinya. Dalam sekejap, kabut hitam tak terbatas langsung menyapu dirinya. Pada saat ini, dia bagaikan sebuah perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, yang dapat ditelan sepenuhnya kapan saja. Untungnya, kekuatan segel emas sangat besar, dan cahaya kemasan redup yang dipancarkannya tidak pernah pecah. Setelah beberapa ratus tarikan napas, dampak kabut hitam itu benar-benar hilang. Qin Nan perlahan mengembuskan napas, menarik segel emas, dan melihat ke dalam pintu. Ini adalah jalan setapak dari lumpur berwarna merah tua, dengan jejak kaki berbintik-bintik di atasnya, menunjukkan bahwa banyak orang telah masuk. Setelah menyapu mata kirinya 2 kali, Qin Nan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan berlumpur. Selama proses berlangsung, pikirannya benar-benar tegang, tidak berani rileks sedikit pun. Wow, wow, Setelah berjalan entah berapa lama, sebuah suara pelan terdengar dari depan jalan setapak. Itu adalah sebuah lagu, tetapi lagu ini agak aneh, hanya mengulang 2 nada, tanpa variasi sedikit pun. Semakin dalam dia menyelam, semakin keras lagu itu terdengar. Entah mengapa, hati Qin Nan perlahan-lahan menjadi berat, dipenuhi kesedihan samar. Lagu yang mengerikan. Qin Nan menggigil, tersadar kembali, dan segera menenangkan diri. Kalau dipikir-pikir, hati seni bela dirinya yang terasah hingga hari ini dan telah menerima baptisan kekuatan Dewa Perang, telah lama menjadi luar biasa teguh, bahkan ketika Kaisar Bela Diri Abadi menggunakan dao pertanyaan hati dan teh abadi untuk menyerangnya. Sulit untuk digoyahkan, namun kini hati seni bela dirinya itu mudah terpengaruh oleh lagu ini. Akhirnya, nyanyian itu berhenti, dan keheningan menyelimuti lingkungan sekitar. Qin Nan menghentikan langkahnya sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Setelah beberapa lusin langkah, pandangannya tak lagi gelap gulita, melainkan sedikit lebih terang, dan ia telah mencapai ujung jalan berlumpur merah tua itu. Sekarang, di hadapannya terbentang padang pasir. Bukankah gurun ini sama dengan yang ada di lukisan terakhir lapisan pertama? Qin Nan mengerutkan kening, lalu mengamati sekelilingnya. Selain sumur kering yang gelap gulita, ia tidak melihat apapun. Celepuk. Sebuah tangan hitam tiba-tiba terulur dari sumur kering dan mencengkeram kepala sumur. Kilatan tajam melintas di mata Qin Nan, dan gumpalan ki pedang dilepaskan dari ujung jari kanannya. Suara mendesing. Sesosok tubuh melompat keluar dari sumur kering. Orang ini sangat aneh, sepenuhnya hitam, seolah-olah ditutupi lapisan tinta hitam. Bolehkah aku bertanya, siapa kamu, senior? Qin Nan bertanya dengan ragu. Aku, sosok hitam itu berpikir sejenak dan berkata, kurasa akulah pemilik makam ini.
Pemilik. Ahli setengah dewa, ekspresi Qin Nan sedikit berubah. Pakar setengah dewa? Tidak, tidak, aku pecundang. Sosok hitam itu cepat-cepat melambaikan tangannya. Kegagalan. Qin Nan tercengang. Ya, gagal. Sosok hitam itu tersenyum. Kau tidak lihat lukisan itu? Orang yang menyebabkan banyak ahli membunuhku dulunya adalah sahabat Daoku, wanita yang kucintai selama 367 tahun. Tak ada tanda-tanda mengejek diri sendiri dalam tawanya. Senior, apakah kamu dikhianati? Qin Nan agak terkejut. Saat melihat lukisan-lukisan di lapisan pertama, dia samar-samar mengerti sesuatu, tetapi dia tidak pernah menduga ada cerita seperti itu di baliknya. Ya, dikhianati. Sosok hitam itu tiba-tiba bertanya, apakah kamu pernah dikhianati oleh rekan Daomu? Senior, aku tidak punya Dao companion, kata Qin Nan. Mustahil, kau memang begitu. Mata sosok hitam itu tiba-tiba tampak berkilauan, berkata, kalau kau tak punya kekasih, kau tak akan bisa masuk ke tempat ini. Oh, mungkin saja kau mencintai seseorang, tapi belum menjadi sahabat Dao. Aku melewatkannya, kan? Senior, saya sungguh minta maaf, tapi saya ingin mengatakan bahwa memasuki tempat ini tidak terlalu sulit. Anda hanya perlu mengamati aula utama lantai pertama, menemukan 2 bola mata biru, lalu di kolam pengait jiwa, perhatikan pintu besar di dasar sungai, lalu halangi kabut hitam itu, dan selesailah. Qin Nan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia disela oleh sosok hitam yang berkata, kau salah. Benda-benda itu sebelumnya hanyalah mekanisme yang dirancang sembarangan. Kau bisa melihatnya dengan jelas. Ini sesuatu yang kutiru dari sumur penyelidikan. Kalau kau tidak punya wanita yang kau cintai, kau takkan bisa mendekatinya dalam radius 1000 li. Sosok hitam itu menatap Qin Nan, tampak tertarik, lalu berkata, aku bisa memastikan kau memiliki seseorang yang kau cintai, hanya saja kau belum menyadarinya. Bagaimana kalau kau melihat ke dalam sumur ini? Air sumur di dalamnya akan mengungkapkan wujud orang yang kau cintai. Bab 108, Ujian Akhir, Sumur Penyelidikan. Bisa menunjukkan orang yang kucintai? Qin Nan terkejut, lalu ragu sejenak sebelum perlahan berjalan menuju sumur kering. Dia tidak khawatir pria berpakaian hitam punya rencana jahat. Jika seorang ahli setengah dewa bermain trik, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menolaknya. Hanya saja Qin Nan selalu fokus pada kultivasi, tanpa terlalu memikirkan cinta. Karena dia sudah di sini, dia ingin melihat siapa yang dicintainya. Qin Nan berdiri di dekat sumur dan melihat ke bawah, melihat air jernih di dasarnya. Seakan tertiup angin kencang, Qin Nan merasa pusing sesaat, lalu air jernih mulai beriak. Tak lama kemudian, wajah Putri Miao Miao yang begitu cantik perlahan muncul ke permukaan air. Jantung Qin Nan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Air jernih beriak lagi, dan tak lama kemudian wajah halus berambut putih pendek muncul, dia adalah Jiang Bilian. Pupil mata Qin Nan sedikit mengecil. Air terus beriak, lalu sebuah cermin muncul, diikuti oleh Yu Luosa, Mumu yang tanpa emosi, dan Kaisar Iblis ekor 9 yang menawan alami. Air jernih itu beriak kencang. Akhirnya, Sima Kong muncul, Tang Qingsan muncul, Gong Yang muncul, Sekte Setan Naga Harimau muncul, dan bahkan 2 anjing dan 1 tikus muncul. Dentang. Rasanya seperti baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepala Qin Nan, mengejutkannya hingga terbangun, mulutnya berkedut. Sumur penyelidikan? Melihat wajah orang-orang yang dicintainya. Apakah dia mencintai Tang Qingsan, Sima Kong, Gong Yang, Sekte Iblis Naga Harimau? Dan apakah dia mencintai 2 ekor anjing dan 1 ekor tikus? Sayang sekali. Replika sumur pertanyaanku tidak berhasil, tidak bisa menunjukkan orang yang benar-benar kau cintai. Pria berpakaian hitam, yang sempat mencondongkan badan untuk melihat, berkata dengan tenang dan tanpa rasa malu, tapi, percayalah, kau benar-benar punya seseorang yang kau cintai. Senior, aku tidak ingin membahas ini. Cepat atau lambat, aku akan memahaminya sendiri. Qin Nan berkata tanpa ekspresi, Senior, mari kita kembali ke topik utama. Mengapa kau membuka makam kuno ini? Untuk merebut tubuh? Untuk dilahirkan kembali? Untuk memilih penerus? Qin Nan tentu saja tidak takut dengan perampasan tubuh, karena dia memiliki cermin perunggu yang menjaganya. Jika harus memilih penggantinya, maka segala sesuatunya akan lebih mudah. Tidak satupun di atas. Pria berpakaian hitam berhenti membahas topik cinta dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang di atas. Qin Nan terkejut. Aku belum mati, jadi untuk apa aku merebut mayat? Soal penerus, aku terlalu malas mencarinya. Pria berpakaian hitam itu meregangkan badan dengan malas, menjawab dengan agak asal-asalan,
tetapi kata-kata ini di telinga Qin Nan bagaikan guntur. Tidak mati. Jika pakar setengah dewa ini tidak mati, mengapa ia membangun makam? Tak ada jalan lain, aku terpaksa berpura-pura mati. Secercah rasa dingin tiba-tiba muncul di mata pria berpakaian hitam. Kultivasi setengah dewa memang tampak tinggi, tetapi di benua Changlan sebenarnya bukan puncaknya. Suatu ketika, seorang dewa bela diri, 3,5 dewa, dan 8 kaisar agung dari tanah dewa langit selatan mengejarku. Jika aku tak berpura-pura mati, mungkin aku takkan hidup hari ini. 1 dewa bela diri, 3 dewa setengah, 8 kaisar agung. Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Barisan seperti itu sungguh mengerikan. Apa sebenarnya yang dilakukan pria berpakaian hitam ini saat itu hingga memancing pengejaran semacam itu? Kau masih ingat patung-patung di lantai pertama, kan? Mereka semua orang yang mengejarku waktu itu. Suara pria berpakaian hitam mereda. Aku sudah menunggu saat yang tepat untuk keluar dari makam ini dan membuat orang-orang itu membayar hutang darah mereka. Niat membunuh yang mengerikan merasuki udara. Seluruh padang pasir bergetar hebat, seakan-akan amarahnya dapat menggetarkan langit dan bumi. Qin Nan tidak terpengaruh oleh aura ini. Sebaliknya, dia bertanya, "Senior, karena kamu belum mati, mengapa kamu membuka makam setengah dewa ini?" "Aku tidak bisa pergi selama 10 tahun. Aku baru saja belajar sesuatu, jadi aku butuh bantuan seseorang," kata pria berpakaian hitam. "Bantuan apa?" Hati Qin Nan tergerak. "Aku belum akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu setelah kau lulus penilaianku." Aura pria berpakaian hitam memudar, dan sedikit senyum muncul di nadanya. "Kemampuanmu mencapai tempat ini sudah membuktikan kehebatanmu. Bagaimana kalau duduk di sini dan mendengarkan cerita?" Pria berpakaian hitam menambahkan di akhir, "Aku akan memindahkanmu ke sana setelah yang lain mencapai lantai atas." "Tidak masalah." Qin Nan langsung setuju. Para jenius peringkat dewa, Dao Qianzhong, dan yang lainnya pasti akan menghadapi banyak bahaya untuk mencapai tingkat puncak. Meskipun mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan di sepanjang jalan, kultivasi mereka pasti akan melemah. Kedatangannya langsung ke lantai atas sudah memberinya keuntungan signifikan. 323 tahun yang lalu, di benua Changlan, benua barat, dinasti Raja Perang, aku lahir di sana sebagai seorang pangeran yang termuda. Untungnya, semua kakak laki-lakiku menyayangiku. Setidaknya mereka tidak melibatkanku dalam perebutan kekuasaan kekaisaran. Kemudian, dinasti itu digulingkan. Kakak laki-lakiku yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya mati untuk menyelamatkanku, hanya karena aku menginginkan kecantikan. Pria berpakaian hitam itu terus mengoceh. Sepanjang proses itu, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, yang ada hanya ketenangan. Namun, Qin Nan tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali pria berpakaian hitam menyebut wanita itu, dia selalu merasa bahwa pria berpakaian hitam sedang sedikit kesakitan. Mungkin dia belum benar-benar melepaskannya. Setelah sekian lama, pria berpakaian hitam tiba-tiba berhenti, mendesah, dan berkata, "Mereka sudah tiba." Sepertinya cerita ini harus menunggu sampai lain waktu. "Senior," Qin Nan hendak berbicara. Pria berpakaian hitam tersenyum, melambaikan tangannya, dan kekuatan misterius menyelimuti Qin Nan, menyebabkan dia langsung lenyap. Setelah itu, si pria berpakaian hitam berbalik, berjalan menuju sumur pertanyaan, dan melompat ke dalam sumur. Ini adalah replika sumur pertanyaan miliknya. Dia bisa kembali ke masa lalu dan melihat orang yang dicintainya di masa lalu. Bahkan jika itu hanya ilusi. Pada saat yang sama, di makam setengah dewa, suara mendesing. Sosok Qin Nan mendarat di tanah. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan pupil kirinya dan melihat sekeliling. Melihat ini, dia sedikit terkejut. Ia berdiri di sebuah dojo kuno berukuran panjang 367 zang dan lebar 323 zang. Dojo itu dipenuhi dengan pembatas, sehingga tidak akan rusak bahkan oleh benturan keras. Di samping dojo terdapat kursi-kursi giok yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat pelatihan. Wus, wus, wus. Pada saat ini, sosok-sosok muncul dari kehampaan, tak lain adalah para jenius peringkat dewa, Dao Qianzhong, dan lainnya. Namun, jumlah mereka kini bukan lagi 12, hanya 11, menandakan bahwa beberapa telah gugur di tengah jalan. Akhirnya keluar dari tempat itu. Menurut apa yang dikatakan hantu itu tadi, ini adalah ujian terakhir. Hah, kenapa ini dojo? Enggak, ada orang di sini. Para jenius peringkat dewa, Dao Qianzhong, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan antisipasi di wajah mereka. Begitu mendarat,
mereka dengan penuh semangat mulai mengamati sekeliling. Mereka terkejut ketika melihat Dojo, lalu ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat seseorang, hingga mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah Qin Nan. Berdengung. Suara gemuruh guntur seakan meledak dalam pikiran setiap orang, menyebabkan mereka berdengung. Ini, Qin Nan. Dia sebenarnya tidak mati? Bab 1009, arus bawah malam hari tempat latihan yang luas itu berubah menjadi sunyi senyap. Meskipun semua orang yang hadir adalah anak ajaib dengan tekad yang tak tergoyahkan, mata mereka sekarang menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka telah menyaksikan Qin Nan terlempar dengan mata kepala mereka sendiri. Itu adalah serangan dari seorang jenius peringkat ilahi, yang mampu memusnahkan leluhur bela diri lapisan ke-9 biasa. Bagaimana Qin Nan, dengan kultivasi leluhur bela diri lapisan kelimanya, berhasil menangkisnya? Terlebih lagi, dilihat dari aura Qin Nan, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Hua Dichen, dan jenius peringkat ilahi ini, serta semua orang yang hadir, aku tidak mati. Apakah kalian sangat kecewa? Qin Nan melengkungkan bibirnya membentuk senyum, memecah keheningan. Ini, aku. Hua Dichen secara tidak sadar ingin menjawab. Haha, tiba-tiba, si jenius Divine Ranking tertawa terbahak-bahak. Meskipun tatapannya tak lagi meremehkan saat menatap Qin Nan, nadanya tetap sangat arogan, lumayan, bisa bertahan dari serangan dengan 1/10 kekuatanku. Kau cukup mampu. Namun hanya cukup mampu. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Qin Nan saja niscaya sudah mati. Dao Qianzhong, Huo Wulong, 3 murid Kaisar Agung, dan para jenius lainnya semuanya pulih. Tatapan mereka kini tertuju pada Qin Nan dengan penuh selidik. Mampu melewati ujian kedua dan bahkan menangkis serangan dari jenius peringkat ilahi ini, Qin Nan ini sudah layak mendapatkan perhatian mereka. Hua Dichen tersadar. Wajahnya berubah sangat muram saat berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya. Dia tidak menyangka akan mengalami hasil seperti ini, tapi mau tidak mau, dia harus membunuh Qin Nan di makam demigod ini. Tiba-tiba, semua orang merasakan sesuatu dan serentak menoleh untuk melihat ke depan. Mereka melihat sesosok bayangan perlahan melangkah keluar dari kejauhan. Setiap kali sosok bayangan itu melangkah, cahaya di sekitarnya sedikit meredup, hingga saat ia berdiri tegak di hadapan mereka, seluruh tempat latihan altar tampak gelap gulita. Jika bukan karena pengembangan luar biasa dari para jenius yang hadir, mereka mungkin tidak akan mampu melihat tangan mereka sendiri. Salam, senior. Semua orang bereaksi, dengan cepat menangkupkan tangan mereka, bahkan si jenius Divine Ranking, kesombongannya surut. Meskipun mereka tidak tahu apakah sang dewa telah tumbang, sedikit saja kemauan sang dewa sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat mereka. Alis Qin Nan berkedut. Sosok bayangan di hadapannya memancarkan aura dingin dan tanpa emosi, sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di sumur kering. Apakah itu klan wasiat? Saat Qin Nan merenung, sosok bayangan itu berbicara, suaranya dingin, kalian ber-13, telah mencapai tahap ini, membuktikan bahwa kalian semua adalah naga di antara manusia, kesayangan surga. Karena itu, aku tak akan menyia-nyiakan kata-kata. Siapapun di antara kalian yang menang selanjutnya akan mewarisi warisan Evernight-ku. Semalam. Demigod semalam. Mungkinkah dia demigod Evernight dari beberapa ratus tahun yang lalu? Itu sebenarnya dia. Jenius peringkat ilahi, Dao Qianzhong, Huo Wulong, dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Jelas, mereka telah mendengar tentang perbuatan demigod Evernight. Ratusan tahun yang lalu, dia adalah sosok tangguh yang menimbulkan masalah di kerajaan demigod dan menentang tanah suci surga selatan. Bolehkah saya bertanya, senior, untuk mewarisi warisan Anda, apakah hanya perlu lulus penilaian? Saat itu, Hua Dichen bertanya. Hati semua orang tergerak. Warisan seorang dewa setengah dewa sudah cukup untuk membuat banyak jenius menjadi gila, membuat mereka menunjukkan semua kartu as mereka. Namun, mereka juga tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tentu saja tidak. Untuk mendapatkan warisanku, kalian harus membantuku dengan satu tugas. Aku tidak akan membicarakan tugas ini sekarang. Jika ada di antara kalian yang merasa tidak mampu melakukannya, kalian boleh mundur sekarang, kata sosok bayangan itu tanpa emosi. Semua orang merenung sejenak, tetapi tidak ada yang bergerak. Bagus sekali, sosok bayangan itu mengamati seluruh area dan berkata, sebelum kita mulai, izinkan saya menunjukkan barang-barang warisan saya untuk Anda lihat. Lalu, dengan lambaian tangannya yang besar, 7 kotak hitam kuno melayang keluar. Para jenius yang hadir semuanya menahan napas, menatap tajam ke 7 kotak hitam kuno itu, tidak mampu mengalihkan pandangan. Ini, ekspresi Qin Nan berubah sedikit. Pada saat ini,
Tongkat pembunuh iblis di cincin penyimpanannya mulai bergetar sedikit, dan dia juga merasakan aura familiar dari kotak hitam ketujuh. Itu adalah aura Kaisar Duantian. Mungkinkah ini adalah harta ketiga Kaisar Duantian? Sosok bayangan itu berbicara, menunjuk ke kotak pertama, dan berkata, ini kristal semalam, yang berisi hukum Dao semalamku. Dengan memurnikan kristal ini, kau bisa mempelajarinya. Kotak kedua adalah bagian dari kayu ilahi penetrasi langit. Kotak ketiga adalah setengah tangkai bunga semalam. Kedua benda suci ini, jika digabungkan, dapat mengolah hukum Dao semalam. Saat sosok bayangan itu memperkenalkan setiap benda, para jenius peringkat ilahi, Dao Qianzhong, Hua Dichen, Hua Wulong, dan yang lainnya, hati mereka mulai bergejolak hebat, dan cahaya cemerlang meletus dari mata mereka. Setiap kotak berisi harta yang tak ternilai. Sekalipun tidak dapat melawan takdir dan mengubah takdir, jika diperoleh, budidayanya niscaya akan meroket, dan di masa depan, manfaatnya akan tak terbatas. Yang ketujuh ini adalah harta karun tertinggi yang paling penting. 6 harta karun pertama jika digabungkan tidak dapat menandinginya. Nada suara sosok bayangan itu berhenti sejenak, jarang terdengar. Hati para jenius yang hadir pun ikut tersentuh. Harta karun tertinggi yang paling penting? Apa yang bisa lebih penting daripada 6 hal pertama? Mungkinkah ini merupakan kesempatan untuk menentang takdir dan menjadi roh bela diri tingkat ketujuh surga atau lebih tinggi? Qin Nan tersadar dari lamunannya, matanya tertuju pada kotak ketujuh dan sosok bayangan. Barang ketujuh ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Menurut penyelidikanku, kotak ini ditinggalkan oleh Kaisar Duantian di masa lalu. Aku tidak tahu apa isinya. Sosok bayangan itu berkata dengan acuh tak acuh, tapi kata-kata ditinggalkan oleh Kaisar Duantian sudah cukup, kan? Apa? Sebuah kotak yang ditinggalkan Kaisar Duantian? Mungkinkah itu harta karun yang berhubungan dengan Kaisar Duantian? Pada saat ini, para jenius peringkat ilahi, Dao Qianzhong, Hua Dichen, Hua Wulong, ketiga murid Kaisar Agung, dan yang lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Kaisar Duantian, tokoh legendaris yang mengguncang seluruh benua Changlan 1000 tahun yang lalu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi demigod Evernight, kekuatan tempur Kaisar Duantian dan keterampilan pemurnian artefaknya yang sangat cerdik tidak tertandingi, bahkan oleh para dewa. Terutama pedang penghancur langit yang disempurnakan oleh Kaisar Duantian, itu adalah harta karun tertinggi yang didambakan oleh banyak Kaisar Agung, bahkan para dewa dan dewa bela diri. Tak seorang pun yang tidak tergoda olehnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras pasukan utama mencari, tetap tidak ada berita mengenai harta karun Kaisar Duantian. Sekarang, itu benar-benar muncul di sini. Memang. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, lengan kanannya mulai sedikit gemetar. Harta karun ketiga ada di sini, jadi apapun yang terjadi, bahkan jika dia harus mengungkapkan semuanya, dia harus mengambil kotak ini hari ini. Mengumpulkan 3 harta karun besar akan memungkinkannya memperoleh harta karun terbesar Kaisar Duantian. Sosok bayangan itu mengabaikan keterkejutan para jenius yang hadir dan berkata, sekarang, mari kita lanjutkan dengan ujian terakhir, arus bawah malam. Bab 1010, bentrokan para jenius. Sosok bayangan itu melanjutkan, sebentar lagi, aku akan melancarkan seni Dao yang akan menjerumuskan tempat ini ke dalam kegelapan tak berujung. Mata, indera, dan persepsi ilahi kalian akan terhambat, sehingga mustahil untuk melihat atau merasakan sosok atau seni Kaisar lawan kalian. Ini akan menjadi pertempuran kegelapan total. Selama pertempuran, kalian tidak boleh meninggalkan arena, atau terbang lebih dari 30 zang ke atas. Pertempuran akan berlangsung selama 1 jam. Orang yang mengalahkan lawan terbanyak dalam 1 jam itu akan menang. Mengerti? 3 kata terakhir, yang diucapkan oleh sosok bayangan itu menggunakan seni Kaisar kuno, bergema di telinga semua orang seperti guntur dari surga. Pertempuran malam abadi? Menarik. Saya harus mendapatkan warisan ini. Para jenius yang hadir bereaksi, kilatan dingin muncul di mata mereka. Awalnya, mereka bekerja sama untuk mencapai titik ini, tetapi sekarang, mereka semua telah menjadi musuh. Warisan setengah Dewa Wuye, dan kotak yang ditinggalkan Kaisar Duantian, harta karun yang sangat besar harus diperoleh dengan cara apapun. HMPH, kalian bertiga, serang saja di tanah secara acak nanti. Aku akan bergerak dan menghancurkan seluruh medan sendirian. Jangan khawatir, jika aku mendapatkan warisannya, kalian tidak akan dilupakan. Jenius dari peringkat dewa itu langsung menyampaikan pesannya kepada ketiga putra Kaisar, Hua Wulong, dan yang lainnya. Berbagai pikiran berkelebat di benak ketiga putra Kaisar sebelum mereka mengangguk. Dao Qianzhong,
Hua Dichan, dan para jenius lainnya melirik satu sama lain. Yang paling mereka perhatikan adalah jenius peringkat dewa. Jika pertempuran malam abadi dimulai, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar. Hanya Qin Nan yang sedikit tertegun. Pertempuran malam abadi? Mata, indera, dan persepsi ilahi semuanya akan ditekan? Jika memang begitu, saat dia melepaskan 9 pohon bela diri, jiwa dewa perang, dan pedang penghancur langit, bukankah para putra kaisar jenius ini tidak akan mampu menyadarinya? Setengah Dewa Wuye bilang dia tidak bisa pergi dalam 10 tahun. Dan kotak peninggalan Kaisar Duantian ada di sini, jadi pasti ada alasannya. Kalau begitu, aku boleh mengerahkan seluruh kultivasiku sekarang. Lengkungan halus perlahan terbentuk di bibir Qin Nan. Setelah risiko terakhirnya hilang, dia bisa melepaskan potensi penuhnya dalam pertempuran gelap ini. Seni Wuye Dao, diri sebagai malam, segala sesuatu bergetar, kegelapan abadi menyelimuti dunia. Tepat pada saat itu, sosok bayangan itu tiba-tiba meraung, merentangkan kelima jarinya dan menyemburkan cahaya hitam yang menyapu sejauh beberapa ribu li ke segala arah dengan kecepatan kilat, menenggelamkan arena seni bela diri yang luas ke dalam kegelapan pekat. Hitam. Semua orang merasakan kegelapan yang pekat dan tak berujung. Kegelapan ini bukan kegelapan biasa, ia memiliki kekuatan tak terlihat yang seolah melahap mereka. Bahkan mengaktifkan teknik mata atau menggunakan seni kaisar pun tak mampu menembus kegelapan ini. Sungguh seni Wuye Dao yang mengerikan. Teknik mataku benar-benar tidak bisa melihatnya. Banyak orang jenius yang tidak dapat menahan diri untuk berbicara, namun suara mereka pun ditelan oleh kegelapan, tidak terdengar oleh yang lain, seakan-akan mereka berada di jurang yang dalam, sendirian. Ketakutan yang tak terlihat, disertai rasa kesepian, diam-diam mulai tumbuh di hati mereka. Kebanyakan orang secara alami takut pada kegelapan, apalagi kegelapan seperti ini yang menyegel segalanya. Pertempuran dimulai, namun, suara sosok bayangan itu terdengar di telinga mereka. Dan tepat saat suaranya berakhir, 13 gelombang aura meletus secara bersamaan di seluruh arena. Setiap jenius mundur pada saat yang sama, melepaskan seni kaisar yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kegelapan di depan, tanpa target khusus, menyerang secara acak. Pada titik ini, mereka hanya bisa mengandalkan indera dan pengalaman tempur mereka. Banyak jenius baru merasakan seni kaisar lawan ketika mereka hanya berjarak beberapa zang, buru-buru membalas dan berkeringat dingin. Banyak yang lain salah menilai, perisai pertahanan mereka terbukti tak berguna. Pertempuran yang kelam, sungguh mendebarkan dan berbahaya. Tapi hari ini, aku akan melihat apakah malam abadi ini bisa menghalangi mata kiri dewa perangku. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan segera mengaktifkan dewa perang bentuk pertama, prajurit tak tertandingi, meningkatkan niat bertarungnya ke puncak. Segera setelah itu, mata kirinya bersinar dengan cahaya ungu terang. Itu gumpalan abu-abu yang samar. Apa mata saya juga tidak bisa melihatnya? Qin Nan mengamati sekelilingnya. Lupakan sosok para jenius itu, ia bahkan tidak bisa melihat seni kaisar. Aktifkan. Aku menolak mempercayainya hari ini. Qin Nan mengeluarkan raungan rendah, lengan kirinya dipegang horizontal di depan untuk menghindari serangan, saat tekad mentalnya melonjak ke puncaknya. Jika dia bisa melihat sosok lawan dan seni kaisar yang masuk dalam pertempuran gelap ini, itu akan menjadi keuntungan besar. Mata kiri dewa perang tampaknya merasakan kehendak Qin Nan, memancarkan kehangatan samar, dan sentuhan emas muncul dalam cahaya ungu yang berkelap-kelip. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Qin Nan merasakan penglihatannya menjadi cerah, dan kegembiraan langsung memenuhi hatinya. Meskipun dia hanya dapat melihat sosok-sosok kasar dan samar serta bayangan-bayangan dari beberapa seni kaisar, dalam situasi ini, itu sudah lebih dari cukup. Pada saat yang sama, Huo Wulong dan dua putra kaisar lainnya, yang berdiri di ujung lainnya, tiba-tiba mengeluarkan jimat dan harta karun ajaib, melemparkannya ke depan, melepaskan kekuatan luar biasa yang menyapu sekeliling. Sang jenius peringkat dewa mengetukkan jari kakinya, sosoknya melesat ke atas hingga berhenti di ketinggian 30 zang. Bukan hanya dia, tetapi 3 orang jenius lainnya juga terbang ke langit secara bersamaan. Setengah Dewa Wuye berkata bahwa orang yang menekan jenius paling banyak menang. Jadi, satu-satunya cara adalah memilih serangan jarak jauh, dan sebelum itu, aku harus memperkuat diriku agar tidak terpengaruh oleh seni kaisar. Mata Dao Qiancong dingin. Pedang-pedang kuno muncul di sekelilingnya, melingkupi tubuhnya. Meskipun semuanya di sini tertekan dan terbenam dalam kegelapan tak berujung, setiap jenius pasti sudah membentuk peta mental, yang memungkinkan mereka menilai posisi mereka sendiri. Demikian pula, mereka dapat menentukan posisi musuh berdasarkan arah seni kaisar yang datang. Mengingat hal ini,
Aku harus terus-menerus mengubah posisiku. Hua Dichan berpikir dalam hati, pikirannya bekerja hingga batasnya. Sambil melepaskan seni kaisar, ia juga berkedip, membuat orang lain tak dapat melacak pergerakannya. Bahkan dalam kegelapan tak berujung ini, kebijaksanaan masih dibutuhkan. Sosok Qin Nan berkelebat, mengeksekusi langkah-langkah melintasi dunia, dengan mudah menghindari semua seni kaisar yang menghadangnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat semua jenius mulai bertindak, bahkan banyak yang melepaskan jiwa bela diri dan pohon leluhur bela diri mereka, tidak menunjukkan apa-apa dengan harta sihir dan jimat mereka. Arena itu telah berubah total menjadi ajang kekacauan dan perkelahian bebas. Qin Nan memanfaatkan kesempatan itu, mengetukkan jari kakinya, dan melesat maju, tatapannya tertuju erat pada satu sosok, itu adalah Hua Dichan. Saatnya perhitungan. Senyum dingin tersungging di bibir Qin Nan saat ia menjelajahi berbagai seni kaisar. Saat berada dalam jarak 10 zang dari Hua Dichan, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan tongkat penakluk iblis di tangannya melesat dengan kekuatan dahsyat. Bersambung.